Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan ini, saya akan mulai pembelajaran ilmu tafsir kita pada kelas 10 ini. Yang mana pada pembelajaran ilmu tafsir ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran, tentang Al-Quranul Karim, tentang wahyu, yaitu fokus pada kompetisi dasar nomor 3, yaitu menganalisis secara konseptual dan prosedural pendapat para ahli tentang ruang lingkup Al-Quran dan wahyu. Kemudian menyajikan hasil analisis secara mandiri tentang pendapat para ahli mengenai Al-Quran, wahyu, dan nama lain Al-Quran. Pada pertemuan pertama ini yang akan saya jelaskan itu adalah tentang pengertian Al-Quran dan seterusnya, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Adapun LKS atau buku yang ada di depan ini nanti akan saya upload di bahan ajar dan kalian pelajari. Akan tetapi untuk buku ini memakai bahasa Arab, kemungkinan tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti. Sudah saya translate ke bahasa Indonesia dalam bentuk PowerPoint. Jadi pada tampilan PowerPoint yang akan saya tampilkan setelah ini, kalian simak secara betul-betul, kemudian catat semua yang ada di dalam PowerPoint ini. Langsung saja saya akan mulai pembelajaran kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Al-Quran. Sebelum kita masuk pada bab ilmu tafsir, kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Secara pengertian, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang selalu kita baca, yang kita tahu, yang selalu kita baca, yang jadi pedoman umat Islam dan sebagainya. Tapi secara definisi, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah, apakah yang dinamakan Al-Quran? Nah, pengertian Al-Quran secara bahasa. Al-Quran secara bahasa seperti apa? Fil lughati. Al-Quran fil lughati, di dalam bahasanya kata Al-Quran mushtaqun min. Secara bahasa kata Al-Quran mushtaqun min, terbentuk dari. Kata Al-Quran secara bahasa terbentuk dari, pertama, al-qara'inu. Kedua, dari kata qoro'ah. Ketiga, dari kata al-qor'u. Jadi, terbentuknya bahasa Al-Quran itu kosakatanya, bahasa awalnya, pertama, dikatakan Al-Quran itu merupakan kata buatan, kata bentuk, kata yang terbentuk dari suatu kata yang lain. Ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu terbentuk dari kata al-qara'inu. Nah, perhatikan ini, al-qara'inu, yang mana artinya al-qara'inu itu adalah al-mutasyabihu. Apa arti al-qara'inu dan al-mutasyabihu? Artinya adalah keserupaan kuat. Jadi Al-Quran itu disebut sebagai secara bahasa disebut sebagai keserupaan kuat. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Al-Quran itu ayatnya membenarkan satu sama lain, saling sambung menyambung, dan menyerupai satu sama lain. Karena ayatnya Al-Quran, ayat Al-Quran itu membenarkan satu sama lain, juga menyerupai satu sama lain, maka
Al-Quran menurut sebagian ulama dikatakan terbentuk dari kata al-qara'inu. Apa arti al-qara'inu? Al-mutasyabihu. Apa maksudnya? Keserupaan kuat. Ada ulama lagi yang mengatakan bahwa lafadz Al-Quran secara bahasa terbentuk dari kata qoro'ah. Qoro'ah yaqra'uh qira'atan wa qur'anan. Qoro'ah yaqra'uh qira'atan wa qur'anan itu adalah bahasa Arab kata kerja yang artinya adalah membaca. Maka jika Al-Quran terbentuk dari kata qoro'ah, maka arti dari Al-Quran itu adalah bacaan. Pendapat ulama yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran secara bahasa terbentuk dari kata al-qor'u. Apa yang dimaksud al-qor'u? Al-jam'uh. Apa artinya? Mengumpulkan. Al-Quran itu disebut mengumpulkan. Kenapa Al-Quran itu disebut mengumpulkan? Karena Al-Quran adalah sekumpulan ayat-ayat dan surat-surat dan sekumpulan buah faidah dari kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran itu merupakan kumpulan dari ayat-ayat, kumpulan dari surat-surat, kumpulan dari beberapa faidah dari kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, kemudian kitab-kitab yang lain yang tidak wajib kita ketahui. Semuanya yang turun pada nabi-nabi sebelumnya itu terkumpul menjadi satu. Kemudian menjadi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut kumpulan. Al-jam'u, mengumpulkan. Jadi secara bahasa Al-Quran ini terbentuk dari kata al-qara'in yang artinya al-mutasyabih. Maksudnya keserupaan kuat. Bisa saja Al-Quran terbentuk dari kata qoro'ah yaqra'uh yang artinya adalah membaca. Maka Al-Quran adalah bacaan. Ada yang mengatakan Al-Quran terbentuk dari kata al-qor'uh. Qor'uh yang artinya adalah mengumpulkan. Secara bahasa Al-Quran, ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu bukan kata bentuk, tidak terbentuk dari kata apapun, tidak terbentuk dari kata apapun. Al-Quran memang disebutkan Al-Quran, akan tetapi memang sebuah nama yang dikhususkan oleh Allah atas kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak terbentuk dari kata apapun. Nah, memang nama itu adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari segi bahasa Al-Quran itu terbagi jadi dua. Dari segi bahasa terbentuk dari dan tidak terbentuk dari apapun. Apabila Al-Quran ini terbentuk dari, maka terbagi jadi tiga. Bisa al-qara'in, bisa qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, bisa al-qar'uh. Itu untuk definisi secara bahasa. Al-Quran secara bahasa.